Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Didi dalam program pembelajaran fisika. Batu yang sangat keras lama-kelamaan akan berlubang oleh tetesan air. Dengan semangat dan kegigihan kalian, materi pelajaran sesulit apapun akan kalian pahami dengan baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas dinamika gerak lurus bagian yang ketiga. Setelah kita mempelajari bagian pertama yaitu tentang konsep gaya dan hukum Newton, kemudian bagian yang kedua kita sudah menerapkan gaya-gaya dan hukum Newton tersebut dalam soal dan penyelesaiannya. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan membahas soal-soal latihan agar pemahaman kalian tentang dinamika gerak lurus lebih baik lagi. Kita mulai dengan soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Balok B mengalami dua gaya masing-masing seperti gambar. Tentukan percepatan yang dialami oleh balok B. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Benda bermasa M sama dengan 10 kg berada di atas lantai kasar, ditarik oleh gaya F sebesar 12 Newton ke arah kanan. Jika koefisien gesekan statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesekan kinetis 0,1, tentukan besarnya A gaya normal, B gaya gerak antar benda dan lantai, dan C percepatan gerak benda. Soal selanjutnya nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Benda 5 kg mula-mula dalam kondisi tidak bergerak. Jika sudut yang terbentuk antara gaya F sama dengan 25 Newton dengan garis mendatar adalah 37 derajat, koefisien gesekan kinetis permukaan lantai adalah 0,1 dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, tentukan nilai A gaya normal, B gaya gesek, C percepatan gerak benda. Nomor selanjutnya nomor 4. Massa A sama dengan 4 kg, massa B sama dengan 6 kg, dihubungkan dengan tali dan ditarik gaya F sama dengan 10 Newton ke atas dengan sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Jika koefisien gesekan kedua massa dengan lantai adalah 0,1, tentukan A percepatan gerak kedua massa, B tegangan tali penghubung antara kedua massa. Nomor selanjutnya nomor 5. Sebuah benda bermassa 2 kg diletakkan pada bidang miring licin dan meluncur ke bawah seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Tentukan A besar gaya normal pada bidang miring, B besar percepatan benda ketika meluncur pada bidang miring. Nomor 6. Dua buah benda diikat dengan tali kemudian diletakkan pada katrol yang dianggap licin. Artinya tali pada katrol hanya menggeser jika memutar katrol. Keadaan benda pertama tergantung
dan benda kedua berada pada bidang datar licin seperti pada gambar di bawah ini. Benda pertama bermassa 2 kg dan benda kedua bermassa 3 kg. Tentukan A. Besar gaya normal pada benda 2, B. Besar percepatan, C. Besar tegangan tali. Nomor 7. Dua benda 1 dan 2 dengan massa masing-masing M1 sama dengan 5 kg dan M2 sama dengan 3 kg dihubungkan dengan sebuah katrol tanpa gesekan. Lalu pada katrol diberi gaya tarik ke atas seperti diperlihatkan pada gambar. Jika mula-mula kedua balok diam di atas lantai, berapakah percepatan balok 1 apabila besar gaya tarik adalah 60 Newton dengan G sama dengan 10 meter per second kuadrat? Nomor 8. Sebuah benda bergerak menuruni bidang yang kemiringannya 30 derajat terhadap bidang horizontal. Apabila besar koefisien gesekan kinetis 0,1, maka tentukan percepatan dan kecepatan benda setelah bergerak selama 4 second. Nomor 9. Sebuah balok berada pada bidang miring kasar dengan sudut kemiringan sebesar 30 derajat. Ternyata balok tepat akan meluncur ke bawah. Jika besar percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan koefisien gesekan statis antara balok dan bidang miring tersebut. Nomor berikutnya, nomor 10. Seseorang bermassa 60 kg berada dalam sebuah lift yang sedang bergerak dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Tentukan besar desakan kaki orang pada lantai lift, gaya normal orang dalam lift ketika lift sedang bergerak ke atas dan ketika lift sedang bergerak ke bawah. Nomor 11. Seseorang bermassa 50 kg berada di dalam lift. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukan besar gaya normal yang dikerjakan lantai lift pada orang tersebut jika A. Lift diam, B. Lift bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan, C. Lift bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per second kuadrat, D. Lift bergerak ke bawah dengan percepatan 5 meter per second kuadrat, E. Lift jatuh bebas. Nomor terakhir, nomor 12. Sebuah benda bermassa 200 gram diikat dengan tali ringan kemudian diputar secara horizontal dengan kecepatan sudut tetap 5 radian per second seperti gambar berikut ini. Jika panjang tali L sama dengan 60 cm, maka besar gaya sentripetal yang bekerja pada benda adalah titik-titik. Demikianlah soal-soal latihan yang harus kalian pelajari dan kalian kerjakan. Kalian temukan solusinya atau jawabannya
karena ini akan menambah pemahaman kalian tentang dinamika gerak lurus. Demikianlah dinamika gerak lurus bagian yang ketiga ini. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik sebagai modal untuk kalian nanti dalam melaksanakan penilaian-penilaian. Juga ini merupakan dasar untuk pembahasan fisika berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.